Kalau di duet pernah. Oh, sama siapa tuh? Gisel Anastasia. Really? Iya. Gisel? Masuk minang isotopia. Bayar dengan piring gantung. Ikat kasih tanda dengan adat. Langsung masuk minang dia. Ratu TikTok, Olin Besi. Halo. Ini aku panggilnya Cik Olin aja. Karena kan emang kita sebenarnya kenal. Terus udah gitu, kayaknya asik nih kalau ngundang Ratu TikTok, ya kan? Ini for the first time ya, Cik ya? Iya, ini yang pertama. By the way, apa kabar nih? Puji Tuhan, kabar baik. Baik. Apa kabar Apple? Baik juga. Aduh, baru kali ini aku ditanya sama bintang tamu. Gimana? Selama ini TikTok kayaknya tahun ini bener-bener tahunnya Cik Olin ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Soalnya memang awal mulanya kenal TikTok ya di tahun 2020 ini. Gitu. Sebelumnya emang basicnya dancer kah, zumba atau aerobik atau gimana? Soalnya badannya kalau bisa dibilang orang sih bilang badannya lumbu, artinya lentur, tidak kayak saya kaku, kayak kayu. Jadi itu ceritanya awal waktu masih kecil ya Apple. Beta bergabung di Sanggar Tari. Terus emang hobi kalau dengar musik tuh kayak bergoyang-goyang sendiri. Panggilan aja gitu ya? Panggilan alam. Oke, lanjut. Terus mulai besar tertariknya malah ke aerobik. Karena selain menyehatkan dan kayak hobinya tersalurkan, dance, goyang gitu. Jadi mulai aerobik dari tahun 2006. Kemudian saya mulai off-nya tuh sekitar 2013 gitu. Oh, lumayan lama ya, Ci ya? Lumayan. 2006 sampai 2013. Iya. Terus abis itu 2020 kemarin kan lagi COVID nih, pandemik. Nggak ngapa-ngapain kan di rumah. Iseng tuh lihat handphone loh, ini aplikasi TikTok gitu. Jadi coba gitu. Download terus lihat kok asik gitu. Ada dance-nya, ada musiknya, videonya. Iseng buat. Jadi awalnya kayak mengisi kekosongan. hanya for fun aja ya. Just for fun, ya. Selayaknya netizen yang mau menggunakan TikTok. Iya. Terus karena emang lagunya pas juga waktu itu lagu sama Koi toh. Iya, lagu sama Koi. Terus. Jadi itu ceritanya lucu, Apple. Awal kan aku buat gitu, terus buat TikTok, lihat-lihat kok nggak ada, artinya nggak ada yang pakai lagu dari Indonesia Timur. Iya, gitu. lagu rakat ya. Kalau bisa bilang lagu rakat ini jadi buat yang lagi nonton. Ini for information, kita lagi ngebahas tentang Ratu TikTok. Jadi yang mau nanya tentang seputaran Cik Olin bisa langsung komen di bawah, di like. Jangan lupa untuk di subscribe juga. Jadi kita mau ngomongin tentang lagu rakat. Lagu rakat for information itu kebanyakan lagu dari Indonesia Timur. Iya, benar. Dari Papua, Ambon, sama NTT kita sini ya. NTT, iya. Manado juga. Oh, Manado juga. Iya, oke. Jadi dari tadi yang Cik Olin bilang yang Apple potong, jarang ada yang menggunakan lagu rakat. Iya, benar. And then, Terus aku juga lihat kan koreonya kok kita yang ngikutin orang. Kenapa bukan kita yang menciptakan koreo sendiri? Jadi awal mulanya tuh saya sama adik saya Anton, kita buat koreo dengan lagu Samokoi dan pengambilan gambar juga kita bikin yang berbeda dari yang lain. Jadi kita lebih ke tempat-tempat wisata yang ada di Kupang. alam ya. Alam gitu. Jadi outdoor gitu. Terus di luar dugaan ternyata video ini viral gitu. Viral. Sampai kemana tuh kira-kira waktu itu? Sampai ke 7 negara. Apa aja tuh, Cek? 7 negara? 7 negara: Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, dan China. Katanya sampai Kanada ya? Sampai Kanada Jadi juga. 8? 8, iya. 8 negara, gile, sampai 8, sampai Kanada. Iya. Jadi mereka ini sebelumnya gerakannya pure dari Cik Olin sendiri yang bikin sama Iya. Anton. Iya. Ada yang koreo sendiri kah atau memang ya udah seenaknya aja gitu? Kalau yang Samokoi memang koreo kita sendiri. Iya. Jadi di TikTok itu kan ada berbagai macam koreo. Jadi kita kan bisa milih kayak goyangannya, contohnya sway gitu. Itu Kombinasi ya? Kombinasi ya. Terus kalau yang Samokoi itu memang kita buat sendiri. Jadi kita ada masukin sedikit kayak
tarian khas dari NTT kayak Ja itu kan kita muter badan Oh gitu. iya Nah, iya. itu ada Jadi memang dimasukkan sendiri untuk tarian dari Nusa Tenggara Timur. etnik NTT. Iya. Kalau misalnya Colin gak bilang, aku nggak tahu loh kalau misalnya itu ada campuran dari tari Jai. Ada yang pas putar itu. Jadi memang di setiap koreo selalu dimasukkan untuk gerakan dari Nusa Tenggara Timur. Iya benar. Sampai koreonya pun diikutin sama orang luar negeri justru. Iya. Keren banget. Jadi mereka bisa menerima koreo kita, tarian dan juga lagunya. Mereka enjoy banget loh. Dari awal Samau Koi itu di bulan berapa tuh? Pas sebelum pandemi atau setelah pandemi? Setelah pandemi. Setelah pandemi ya. Iya. Jadi sampai sekarang ini kurang lebih dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Bulan 8 Mei. bulan. Enggak, dari bulan Mei malah. Iya. Bulan Mei berapa lama tuh? 8 enggak sampai ya? Berapa bulan tuh? Bulan 7 bulan. 7 bulanan. 7 bulan ini udah bikin kayaknya lumayan banyak banget gerakan. Kira-kira totalnya nih kurang lebih deh atau lebih kurang? Kurang lebih sekitar 10-an ada ya. 10 lagu. Iya. Dan kebanyakan koreo yang dibikin itu memang untuk lagu rakat. Iya. Lagu rakat, wih keren. Hampir semua yang aku lihat Iya. di TikTok itu selalu viral dan banyak banget yang bukan mengcopy, mengikuti dance-nya Ceolin loh. Iya. Jadi kebanggaan tersendiri gitu. Kebanggaan tersendiri. Untuk fans nih kira-kira pasti baik banget dong fans. Iya sih ada. Ada di sini banyak pasti tiap kali ketemu, wih Ceolin ratu TikTok gitu. Iya emang. Malah gimana ya kadang kayak aduh kayak orang minta foto gitu. Beta kayak jadi bukan nggak mau cuman kayak malu gitu Malu, gitu minta foto dan beta. Tapi awal rasanya gimana nih? Rasanya tiba-tiba banyak yang fans, banyak yang tahu Ceolin karena kan secara yang kita tahu ya sebelumnya kita kan orang-orang biasa gitu Iya, kan. iya. Rasanya gimana? Sempet shock kah atau yang justru kayaknya lebih enak sebelumnya aja deh? Atau lebih enak yang mana nih? Kayak diantara gitu ya. Diantara. Bahagia senangnya ada kayak orang bisa tahu saya, orang bisa tahu karyanya, bisa kenal Olin dengan gerakan TikToknya melekat. Oh, oke. Untuk fans sendiri nih, kalau fans pasti yang namanya fans ada haters. Udah ada yang nge-hate belum nih? Kalau sejauh ini untuk di TikTok belum ada Tapi ya. kemarin denger sih ada yang komen ya. Kalau yang kemarin itu emang karena lagunya kan lagu Natal, terus konsep kita kan untuk Christmas. Dan sorry memang pakaiannya mungkin dianggap terlalu mini. Jadi ya banyak yang masuk komen kayak gitu. Tapi kan itu juga bukan di gereja ya. Bukan, Oke, kalau fans ada yang namanya fans fanatik. Pernah nggak ketemu fans fanatik dan sampai yang mungkin kira-kira bikin kita takut atau justru malah tersentuh karena mereka? Iya sih ada cerita menarik. Ada satu fans dia suka banget gitu. Jadi sampai gimana ya awalnya tuh kayak memotivasi, terus dia kayak ayo Ceolin buat lagi koreonya kayak gitu. Terus lama kelamaan hampir setiap hari di chatting sampai minta nomor WA dan Dikasih nomor WhatsApp-nya. waktu itu saya kasih. Wow. Karena mungkin mikirnya ya udah sesama ya kita bukan nganggapnya fans kali ya, kayak teman. Jadi dikasih saat itu. Dikasih. Masih umur berapa waktu itu fansnya? Dia masih kelas 3 SMP. 14 14 tahun. Iya. Masih muda banget. Terus. Jadi awalnya tuh kan berteman gitu, dia kasih support. Ini ada malah dia referensi lagu-lagu dari daerahnya. Oh iya. Oh ini di luar Kupang. Di luar Kupang. And then Jadi dia awalnya kan asik gitu, kita ngobrol, sharing. Tapi makin kesininya setiap hari harus video call. Dia nggak mau tahu kalau misalnya lagi sibuk atau lagi ngapain, pokoknya harus telepon terus. wow. Kalau nggak diladeni, malah dia nanya ke saudara-saudaranya Beta yang lain atau teman-teman dekatnya. Teman-teman terdekat yang sering diposting kali ya yang Iya. di tag. Sampai segitunya. Iya, sampai tanya kok Ceolin Sone jawab Beta pun telepon, kenapa, ada apa, dia marah Beta kok, kenapa, sampai kayak gitu. Sampai video call harus diangkat. Harus. Dan harus setiap hari. Harus, iya. Terus terakhir gimana? Sekarang ini masih kah atau? Terakhir karena Beta menghindar, pelan Beta jelasin bahwa maaf Beta lagi ada kerjaan, mohon dimengerti kayak gitu. Jadi mungkin dia juga berpikir oh ya sudahlah, udah lama nggak ditanggapi ya udahlah. Tapi masih berteman Tapi masih berteman baik ya, nggak sampai diblokir gitu. Nggak. Kan karena takutnya saking mengganggunya. Tapi itu sebenarnya jadi obsesi loh.
Makanya. Jadi obsesi. Dan ternyata dia masih di bawah umur. Jadi pengguna TikTok pun di bawah umur sebenarnya masih banyak banget. Iya. Oke, tuh orang tua yang lagi membiarkan atau memberikan anaknya handphone, mungkin smartphone, coba lebih diperhatikan lagi. By the way, Ci, kalau misalnya lapar bisa sambil makan isi perut. Ini khas Boleh. UMKM dari NTT, Wah, Mama keren. Ana. Jadi memang semua ingredientsnya ini dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, sampai ke gula-gulanya semuanya NTT. NTT. Pasti doyan. Bisa Iya. sambil makan nggak masalah. Ya kan, enak kan? enak. Sambil Kacang minum gula. juga, iya kacang gula, tapi ini yang versi pedesnya. Oh gitu ya. Heeh. Ini lanjut lagi ya, kita ngomongin TikTok nih, Cek. Kalau tadi kan itu sempat ada yang dia obsesi sebenarnya. Iya. Ada nggak mungkin yang sempat sexual harassment yang seperti kita tahu kalau memang di TikTok kalau Ceolin pakai yang agak-agak mini tapi masih Iya. wajar, menurut gue sih masih wajar. Heeh. Ada nggak yang kayak sexual harassment kah, atau yang komennya yang menurut Ceolin sendiri kok kayak nyeleneh dan pelecehan sih sebenarnya Iya. kurang lebih? Ada. Ada. Oh, Cuman cowok. Cowok. Udah berumur atau nggak tahu? Udah berumur. Terus gimana tuh? Tapi beta delete maksudnya kayak gitu kan, kayak mengganggu karena dia juga langsung terang-terangan menyerang beta kan. Di komen, Di komen di Instagram, TikTok atau semua? di TikTok Oh alah. sama Instagram pernah, cuman langsung beta hapus. Kurang lebih nih kalau boleh tahu isinya dia ngomong apa? Jadi dia tuh ngomongin kayak beta suka kalau lu pakai kayak gini karena bagian anggota tubuh lu itu tuh beta suka kayak gitu. Oh, Tapi beta rasanya kayak risih gitu. Langsung dihapus aja Langsung ya. hapus. Jadi emang di medsos itu juga kurang lebih mengajarkan kita sih yang mana, sebenarnya bukan mengajarkan kita sih, yang namanya kita mengupdate kadang kita nggak bisa mengatur orang-orang yang mau komen tuh harus kayak gimana. Namanya Benar. medsos sih kurang lebih kayak gitu. Iya. Tuh yang penting nih bukan buat cowok-cowok aja, buat semua kalangan. Sexual harassment tuh jangan sampai dilakukan di medsos dan jangan sampai dilakukan sama diri kita sendiri ya, karena merugikan orang. Cek, kalau misalnya di TikTok nih, kan ngomongin tentang media sosial sekarang banyak banget dan hampir semua media sosial itu dijadikan yang namanya mata pencaharian. Iya. Kalau Ceolin sendiri, TikTok ini sebetulnya lebih ke mata pencaharian buat Ceolin yang bener-bener utama atau hanya side job atau hobi? Jadi TikTok ini kan ini perlu dijelasin Iya, ya. iya. Kalau mungkin banyak yang nggak tahu. Dipikirnya TikTok tuh bisa menghasilkan, tapi ini memang kalau di TikTok kayak video-video kita, viewers, likersnya tuh dia tidak menghasilkan, Oh, nggak menghasilkan? nggak menghasilkan, Jadi sebanyak apapun viewers dan followers kita itu nggak dibayar? nggak dibayar. Oh. Jadi tapi penghasilannya ada loh, Apple Dari dari mana? live-nya kita. Jadi ketika live kita dibayar dari penontonnya, viewersnya, dan dikasih kayak koin gitu berupa uang. Jadi jadi memang basicnya itu TikTok itu ya just for fun, dan Iya. kalau memang seandainya ada yang mau kasih kita itu seperti gift lah ya, Iya. sebagai ya kita senang sama kamu, kita kasih kamu koin, itu baru bisa diuangkan kalau Benar. misalnya ini. Dan sampai sekarang udah banyak banget dong. Kalau atau jarang live. Beta jarang live sih. Jarang live. Jarang banget. Jadi memang benar-benar notabene-nya TikTok itu just for fun buat Ceolin. Iya, just for fun. Oh, I see. And sempat lari ke YouTube kan? Justru itu impact yang beta ambil malah bukan komersilnya, tapi dorongan dari fans-fans netizen yang ada. Mereka bilang, "Kak, buat dong versi fullnya, kita pengen lihat kakak," kayak gitu Di YouTube di ya. YouTube. Jadi akhirnya ya saya memberanikan diri Apple untuk buat YouTube. Dan ternyata subscriber, followers, like sama komen itu positif semua. Iya. Kemarin itu sempat ngeliat sampai bahkan ke Sabu. Oh iya. Sumba udah belum, Cek? Sumba belum. Sabu ya? Pengen ke Sumba, cuman mungkin nanti next. Jadi kemarin itu untuk yang belum tahu YouTube-nya Olin Besi bisa langsung dikasih tahu nih, Cek, namanya. Oh iya, buat teman-teman juga jangan lupa subscribe, like, and comment, share Olin Besi 04. Olin YouTube-nya. Besi 04. Iya. Langsung dicari, nanti juga dicantumin di bawah deh sama di komennya kita. Iya. Oke, TikTok tadi berarti nggak menghasilkan, kalau misalnya dari TikToknya sendiri nggak berbayar. Iya. Karena banyak banget, dan jujur Apple sendiri baru tahu dari Ceolin kalau misalnya nggak ngomong kalau TikTok itu ternyata even likes dan followers kamu sebanyak apapun,
kamu nggak menghasilkan? Soalnya selama ini tuh banyak banget kayak berita-berita, oh kalau misalnya di TikTok itu udah kayak ada AdSense dan semacam kayak YouTube ataupun Facebook itu kerjanya. Oh ya, enggak, kalau TikTok enggak. Enggak sama sekali. Kalau di YouTube gimana? Dapat gak, Ceh? Di YouTube dapat. Dapat. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang ini ya. Masih ya? Masih. Walaupun belum ada yang baru lagi? Iya, masih vakum 2 bulanan ini. 2 bulan, kenapa tuh? Lebih kepada apa ya, maksudnya masih break dulu. Masih break sementara. dulu ya, apalagi kalau mau ambil di luar kota masih COVID. COVID benar, salah Oke. satunya itu Mas salah satunya COVID. Iya. Followersnya sekarang udah banyak banget nih. Sekarang di TikTok berapa? Likes-nya sama followersnya udah berapa? Kalau di TikTok followersnya 389.000. Wow, 389.000 followers. Iya. Like-nya berapa juta nih? 3,1. Luar biasa, Olin Besi. Sampai juta-jutaan untuk TikTok nih. TikTok padahal awalnya cuman iseng ya. Iseng. Kalau di Instagram dari kayaknya waktu itu pertama kali beta follow Olin sekitar 2.000-3.000 kan? 1.000 malah. 1.000 ya? Sampai sekarang udah berapa? 28,2 Ribu. ribu. Banyak banget, dan itu semua real, asli dari Real. TikTok dan berimbas ke semuanya. Bener. Hebat. Ini pasti di kalau misalnya ngomongin di Kupang sendiri, Iya. TikTokers kayak Olin, sebenarnya menurut gue pelopor pertamanya Olin. Bisa dibilang. Oke. Ya kan, Iya. ya istilah senior, Iya. banyak yang mengikuti. Ini Olin menganggap mereka atau mereka menganggap Olin sebagai apa? Senior, junior, atau teman, atau justru sebagai saingan nih? Kalau beta Apple malah beta senang misalnya ada TikTokers baru atau ada orang lain dengan konsepnya mereka, dengan karyanya mereka. Beta bukan anggap dong tuh pesaing, malah lebih berwarna. TikTok NTT itu orang melihat bahwa wah ternyata di NTT tuh banyak yang bisa gitu. Dan banyak bakat ya? Banyak bakat, iya. Banyak bakat. Di TikTok nih kan udah banyak followers, bahkan Apple yakin nggak cuma di Kupang atau di NTT aja, tapi artis-artis ibu kota pun sebenarnya udah lihat. Yakin deh sama Apple. Pernah di like nggak sama artis-artis ibu kota? Karena Atau di duet, dibantu duet gitu kan, bisa di duet? kalau di duet pernah Oh, sama siapa tuh? Giselle Anastasia. Really? Iya. Giselle? Lagu sama Koi ya. Widih, sama Giselle cuy. Terus Asal bukan Ria yang itu Ricis. ya, yang video bukan. Sama Ria Ricis pernah. Pernah. Terus apa lagi? Della Puspita. Wih, keren. Terus ada beberapa yang pas lagu sama Koi itu. Itu pasti awalnya bener-bener nggak Kaget, nyangka kan? Kaget karena memang bener-bener tidak disangka akan langsung viral Bener. dan akan setenar ini. Iya. Jadi waktu itu wah, kok bisa kayak gini, mereka sampai ngikutin koreonya gitu. Sama TikTokers Kupang udah pernah, atau sama TikTokers mungkin selain di Kupang pernah collab sama siapa aja, Ceh? Kalau di Kupang biasanya kan pasangannya sama Anton. Tapi kalau saya juga nggak menutup kemungkinan gitu sama siapa aja collab. Misalnya Stefano Jasli. Oh iya, mereka tuh keren, kecil-kecil cabai rawit. Terus si Henda, Nancy. Oh, benar-benar. itu sering kita. Sama mereka ini ya Iya. collabnya, dan bahkan yang udah ada seandainya kita sebut aja kayak Dwina sama Zagarino. Iya. Sama Sama salah Zagarino satunya ya, malah nggak Iya. masalah, tidak mengikat berarti. Oke. Ini influencer, wede. Kalau misalnya menurut beta, Olin ini udah sebagai influencer. Waduh. Setuju nggak? Gimana ya? Apple yang menilai orang Karena kalau influencer itu Iya. menurut beta, kita melakukan sesuatu and then impact-nya banyak yang ngikutin kita, Ceh. Oh iya. Tapi Olin ngerasa nggak kayak gitu? Iya kan? Iya sih. Tapi kalau disebut influencer, mau disebut influencer atau apa nih? Atau sebagai ratu TikTok kah? Atau sebagai apa kalau dari Olin sendiri? Kalau beta pribadi malah beta lebih senang disebut TikTokers. Kenapa? Karena ya awal mula dikenal banyak orang, awal mula orang tahu Olin dari TikTok. Dan kepengennya sebenarnya lebih dikenal karena karya ya? Karya. Karena iya. karya, bukan karena sensasi. Enggak. Harapan kedepannya mau collab sama siapa? Entah itu artis TikTok dari Kupang kah? Atau dari ibu kota, dari artis-artis, pengennya siapa nih? Kalau beta punya satu, beta fans banget sama dia, artis TikTok, seleb TikTok, namanya Kelly Courtney. Oke, itu orang sini? Enggak, dia orang Jakarta. Oh, orang Jakarta. Pengen sih nanti Semoga one bisa day. ya. Amin. One day pasti bisa lah. Keren ini ratu TikTok di NTT. Wih. Ini influencer. Influencer tadi pasti
tawaran untuk di endorse atau endorsement udah banyak banget. Oh iya. Kurang lebih. Iya. Impact-nya gimana, Ce? Bagus-bagus pasti ya. Ya impact-nya bagus. Impact-nya bagus-bagus. Terus udah gitu apa ada nggak? Tadi kan sempat ngobrol nih kita sebelum mulai TikTok. Sama itu kan apa, Ce? Enak sih soalnya. Enak ya. Kalau misalnya banyak banget ternyata orang-orang yang sekarang mau bikin karyanya itu terkenal dari TikTok. Apakah Ce Olin juga mengalami itu? Iya, ada beberapa produk mereka malah memilih platform TikTok untuk Produknya berupa apa nih? produk kecantikan dengan obat diet. Terus sama ini tadi ada yang satu lagi yang tentang lagu. Oh iya, Ha-ha. jadi ceritanya tuh ada beberapa penyanyi Indonesia Timur, mereka kayak nge-DM gitu, terus bilang, "Kak, boleh nggak kita collab? Tapi lagunya dari kita, kakak tolong viralkan lagunya, maksudnya dengan gerakan TikTok, jadi dilempar duluan ke TikTok, baru launching video klipnya." Launching video klipnya dan langsung mungkin dari ya versi fullnya lah ya. Jadi terus kalau kayak gitu kira-kira impact yang Ce Olin dapat dari mereka itu apa? Kalau misalnya udah menyetujui collab itu nih, apakah ada transaksi berbayarnya atau hanya collab begitu, Sa? Ada yang berbayar, ada yang memang take and give aja. Oh, take and give ya, saling ngebantu ya. Saling membantu. Baru mau mulai. Ada yang baru ya katanya ya Natal ya. Jadi gini, ceritanya tuh ada satu penyanyi orang NTT, cuman tinggalnya di Semarang. Dia ngajak, dia gini nge-DM, terus dia bilang, "Kak, buatin dong lagu koreo TikTok dengan lagu kita," gitu. Oh, terus. Jadi saya bilang, "Oke Kak, nanti saya buatin." Ternyata dia suka dan dia bilang nanti bagian klipnya ini dimasukin ke virtual video klipnya dia. Oh, jadi nanti akan di-launching secara virtual. Iya. Dan juga ada Ce Olin lagi ngedance di situ. Iya benar. Ih, keren. Good luck loh nanti Thank buat you, nanti. Apple. Ini penasaran sekalian kalau ngomongin tentang bikin koreo nih, Ce. Ini kan pure Ce Olin bikin semua sendiri ya. Sama tim kan? Iya. Berapa lama durasi untuk bikin koreo tersebut? Karena jujur tadi itu sempat bikin TikTok sama Ce Olin. Gerakannya dari Ce Olin sendiri juga ya? Iya. Susah banget cuy, cuma 15 detik doang butuh sekitar setengah jam, lo bayangin aja. Berapa lama tuh, Ce? Jadi kalau koreo tuh kadang kayak kita buat ada yang 1 jam, tergantung sih Apple. Cepet ya? Ya lumayan, tapi kadang juga 2 hari belum dapat Oh, yang kayak gini pas stuff. koreonya. Jadi Tapi rata-rata sejam. sejam untuk TikTok. TikTok. Kalau YouTube beda lagi. YouTube berapa lama, Ce? Kalau YouTube itu bisa sehari 2 hari loh Apple. Wow. Untuk dapat koreo fullnya. Dan juga kalau dari YouTube kemarin itu videonya dia berpindah-pindah tempat kan? Iya. Itu sekali bikin videonya berapa lama tuh, Ce? Sekali bikin videonya tuh maksudnya Sekali bikin satu video klip tersebut untuk di YouTube versi fullnya. jadi itu makan waktu ya kurang lebih dari take segala macam editing dan lain-lain tuh bisa ya 5-6 hari. 5-6 hari. Lumayan ya, lumayan dan juga lumayan menguras tenaga ya. Iya sih. Oke, influencer, bisa dibilang influencer, ratu TikTok, achievement atau sampai sekarang penghargaan kah atau mungkin prestasi yang udah dari Olin Besi dapatkan selama dari TikTok nih? Kalau prestasinya tuh yang kemarin kita sempat diundang ke Sabu, waktu itu kan diajak collab juga dengan salah satu penyanyi. Penyanyi namanya siapa? Kak Atri Amalo. Oh, yang katanya dia ini permaisuri Rote. Iya benar. Oh, I see. And then Waktu itu kan ada lagunya minta kita yang buatin koreo fullnya, terus diajak ke sana dan Pemkab Sabu juga welcome. Jadi waktu itu kita diantar ke berbagai titik di Sabu, tempat wisata, dibuatin lah video klipnya di sana. wow, dan itu semua didanai sama Pemkotnya. Pemkab. Oh ya, Pemkap, sorry, sama Pemkapnya. Iya. Terus apa lagi, Cek? Keren loh, sampai sudah dikenal di bagian kalangan pejabat kan, berarti memang istilahnya juga dari kita sendiri yang pengen membawa nama NTT berarti berhasil ya, karena udah dipakai sana sini juga kan. Apalagi, Cek, selain itu, Cek? Yang baru nih, Cek, ada lagi nggak yang baru? Kayak dengar-dengar tadi sih ada yang cerita bakalan langsung goes to ke somewhere gitu. Oh iya, yang baru nih dari Manokwari. Papua nih. Mereka ajak Wow. ke sana untuk menghadiri acara syukuran pilkada. Iya, Itu Februari. Februari. Dan udah dikontak dari sekarang. Udah. Keren banget. Oh iya, Apple ada juga nih dari TikToker Surabaya.
Oke. seleb TikTok. Ah. Nah, waktu itu kan nge-DM ngajak, terus ada koreonya dia digabungin sama koreonya Beta gitu. Dari siapa nama TikToknya kalau boleh tahu? Dua kembar, Randy sama Michael. Oke, itu katanya lagi ada acara juga. Dia ada acara juga ya di televisi swasta. Iya, mereka diundang di acara Pagi-Pagi Ambiar. Terus sempat DM-an sama mereka, DM-an. sempat tukar-tukaran gerakan, koreo. Iya. Dan kita juga ada grup gitu, grup WA, TikTokers Indonesia. Jadi semuanya TikTokers Indonesia. Ada. Jadi memang kita udah bisa kenalan langsung secara tidak langsung ke seluruh TikTokers Indonesia. Iya. Wow, hebat banget. Aku baru tahu nih. Tadi yang menarik buat Beta ada grup TikTok Indonesia. Iya. TikTok Indonesia ini kan artinya semua dari orang-orang dari semua provinsi dari Indonesia Sabang ada sampai ya. Merauke, iya. Sabang sampai Merauke. Ada ini nggak? Udah ada rencana belum? Atau memang sudah buat semacam ya kayak flash mob? Kalau nggak memang collab seluruh TikTokers Indonesia. Udah bikin atau akan ada rencana? Mangkali karena ini kan lagi di COVID juga ya. Iya. COVID-19. Kalau nggak COVID-19 juga tentang persatuan Indonesia untuk tarian-tarian. Kalau bisa dibilang kan keren banget nih kalau Iya. memang ada. Udah ada belum, Cek? Pernah dibahas sih di grup, tapi mungkin realisasinya yang belum karena kendala COVID ini. Tapi emang pernah dibahas waktu itu, sepakat untuk pakai salah satu tarian dari Indonesia dan dibuat kayak flash mob gitu, virtual. Iya. Tapi belum terrealisasikan. Belum. Ya, semoga akan Iya, nantinya. dan pasti keren banget itu. Keren banget, tapi kalau misalnya bisa ngomongin tentang tarian dari Indonesia kan banyak banget. Iya. NTT bisa di-mix sama tarian lain. Kalau nggak mengkampanyekan tentang COVID-19 juga ya. TikTokers dari NTT atau dari Kupang yang masuk ke TikTok Indonesia tersebut udah berapa banyak atau baru cewek sendiri? Baru Beta sendiri. Oh, baru sendiri? Yang lain kenapa belum masuk nih? Apakah ada kriteria atau mungkin hanya karena kurang koneksi? Ada sih kriteria khusus. Apa tuh kriteria? Minimal likersnya di atas 2 juta. Oh, di atas 2 juta. Iya, Habis di atas 2 juta baru bisa di-invite. baru bisa di-invite. Itu Ceolin yang cari tahu atau tiba-tiba ada yang menawarkan? Ada yang menawarkan di DM. Ada yang menawarkan. Jadi hanya dengan kalau memang likes-nya sampai 2 juta baru bisa masuk. Iya. Selebihnya nggak ada. Iya. Oke deh Ceolin. Ini kita mau juga memotivasi anak-anak di NTT, di Kota Kupang biar kreatif, goyangnya juga tetap ada masukan tentang tarian NTT juga sekalian mengkampen Nusa Tenggara Timur. Pesan atau tips and trick dari Ceolin buat anak-anak yang lagi mau belajar dance kah atau mau bikin sesuatu yang baru untuk NTT? Boleh langsung. Boleh. Jadi untuk teman-teman mungkin anak muda yang pengen berkreasi, intinya tuh adalah jadi diri sendiri dan juga apapun yang kita miliki kayak talenta atau bakat harus terus diasah. Dan juga satu pesannya, kalau kita melakukan sesuatu dari hati, pasti hasilnya akan sampai di hati. Kalau dari hati pasti hasilnya akan sampai di hati. Akan sampai. Satu kata untuk NTT dari Olin Besi apa nih? Soul, jiwa. Kenapa? Karena udah menyatu dengan NTT, lahir besar di NTT, terus hidup di NTT dan merasa bahwa NTT tuh di dalam Beta hati, banget beta lah ya. banget, iya. Jadi soul, satu Soul. kata. Oke deh. Thank you so much Ceolin. Makasih juga, Udah Apple. main Kuku Podcast. Jangan kapok untuk diundang. Siap, Ini kita iya. agak susah ya kemarin nentuin jadwalnya karena sempat ke pending. Sukses selalu ke depannya. Amin. Collab-collabnya bisa terlaksanakan dan juga bisa membawa nama NTT semakin besar lagi di Indonesia. Amin. Dan Sukses iya, juga buat sukses. Thank you, Opek Ceh. Podcast dan juga Apple, Keren. semua tim keren. Iya, dan tadi satu kata dari Olin Besi itu soul dan juga dibilangin kalau misalnya semua itu dilakukan dari hati pasti akan sampai kena ke hati.